I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Rahmadani Rolas dengan NIM 250308005. Saya merupakan mahasiswa Tarbiyah Bahasa Indonesia Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangaji Ambon. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam anti korupsi dan bagaimana cara untuk mencegah terjadinya korupsi. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pendidikan anti korupsi. Teman-teman, jangan lupa tonton videonya sampai akhir. Teman-teman perlu ketahui, nilai-nilai anti korupsi utamanya itu meliputi jujur, tanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, dan adil. 9 ini membantu integritas pribadi untuk mencegah terjadinya korupsi. Sementara pencegahannya dilakukan melalui pendidikan teladan, penguasaan sistem transparansi dan akuntabilitas, serta kesadaran kolektif untuk membangun budaya anti korupsi yang kuat. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi ini adalah nilai-nilai dasar yang ditanamkan dalam diri individu untuk menolak terjadinya korupsi. Yang pertama, terdapat kejujuran. Teman-teman pasti bertanya-tanya, kenapa sih jujur itu termasuk dalam nilai-nilai anti korupsi? Karena yang pertama, kejujuran, dia lurus hati, tidak berbohong, tulus, ikhlas, dan tidak memutarbalikkan fakta. Contohnya seperti apa yang dia lihat, itulah yang dia sampaikan nanti. Nilai yang kedua, terdapat tanggung jawab. Tanggung jawab, kenapa sih tanggung jawab harus masuk dalam nilai-nilai anti korupsi? Karena tanggung jawab, dia berani mengakui kesalahan dan dia dapat diandalkan, menjalankan amanah dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, disiplin. Kenapa sih disiplin juga harus termasuk dalam nilai-nilai anti korupsi? Teman-teman perlu ketahui bahwa korupsi itu bukan hanya mengambil harta orang lain, misalnya seperti uang atau benda-benda yang lain, tetapi waktu juga termasuk dalam korupsi. Mengapa disiplin juga harus masuk dalam nilai-nilai anti korupsi? Karena dia menghargai waktu, menaati aturan, dan melakukan hal yang semestinya pada waktu yang tepat. Contohnya ketika ada seorang dosen yang memiliki jadwal kuliah pada jam 1.00 sampai jam 2.00, tetapi dosen itu mengajar sampai dari jam 1 sampai jam 2:20. Otomatis dosennya mengerupsi waktu mahasiswa selama 20 menit. Dan itu termasuk dalam korupsi, walaupun tidak mengambil harta mahasiswa, tetapi dia mengambil. Yang keempat, yaitu mandiri. Dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain, dan mampu menggerakkan diri sendiri. Contohnya ketika ada dosen yang memberikan tugas kelompok kepada mahasiswa. Contohnya seperti tugas laporan atau makalah, dan setiap kelompok memiliki anggota 4 orang. Otomatis semua anggota harus berkontribusi untuk menyusun laporan tersebut, bukan hanya bergantung kepada satu orang saja.
Yang kelima, yaitu kerja keras. Sungguh-sungguh dalam bekerja, tidak mudah menyerah, dan mengutamakan kepuasan hasil. Otomatis dia mengambil jalan yang benar-benar ingin dia capai tanpa harus dia mengambil jalan yang curang. Yang keenam, yaitu sederhana. Hidup sederhana dan tidak berlebihan dan sesuai dengan kemampuan. Nah, sederhana ini yang sering terjadi dalam korupsi, karena ketika ada seorang pejabat yang istrinya bergaul dengan pejabat-pejabat tinggi lainnya, otomatis barang-barang yang mereka pakai harus menggunakan barang-barang branded, sehingga memengaruhi keinginannya untuk harus memiliki barang yang sama seperti pejabat yang lain. Ketika uangnya tidak cukup untuk membeli barang tersebut, otomatis uang rakyat akan diambil untuk membeli barang yang ingin ia beli. Yang ketujuh, yaitu berani. Kenapa sih berani harus masuk dalam nilai-nilai anti korupsi? Nah, yang teman-teman perlu ketahui, ya, berani menghadapi kesulitan, berani mengatakan kebenaran, dan melaporkan tindakan korupsi. Contohnya, ketika pejabat mengambil keputusan dan dia harus berani mengatakan kebenaran ketika terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan, dan dia harus melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib atas tindakan korupsi karena hal tersebut tidak sesuai dengan proposal keuangan. Yang kedelapan, yaitu memperhatikan kondisi sekitar, mengindahkan orang lain, dan target untuk berbuat baik. Dan yang terakhir, yang kesembilan, yaitu adil, memberikan hak kepada siapapun tanpa memilah, bebas diskriminasi, dan berpegang pada kebenaran. Pencegahan terjadinya korupsi yaitu terdiri dari poin pertama, pendidikan dan internalisasi nilai, yaitu menekankan nilai-nilai anti korupsi sejak dini melalui pendidikan informal dan juga formal. Yang kedua, yaitu teladan. Pemimpin dan orang yang lebih tua memberi contoh perilaku jujur dan berintegritas. Yang ketiga, yaitu transparansi dan juga akuntabilitas, yaitu mampu membuka akses informal dan membuka proses kerja dalam kerja dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang keempat, yaitu sistem pengawasan. Membangun sistem yang kuat untuk mengawasi dan mencegah penyimpangan, misalnya pengawasan anggaran keuangan. Yang kelima, yaitu penguatan regulasi. Membuat aturan yang jelas dan memastikan penegakan hukum yang tegak terhadap perilaku korupsi. Yang keenam, yaitu kesadaran kolektif. Mendorong masyarakat untuk aktif melapor dan mencegah korupsi, menciptakan budaya tidak korupsi bersama. Poin yang terakhir yaitu pemberdayaan masyarakat, mendorong partisipasi publik dan juga non-diskriminasi dalam upaya pemberantas korupsi. Nah, teman-teman harus ketahui bahwa nilai-nilai anti korupsi itu sangat penting karena membantu individu berinteraksi tinggi sejak dini dan menciptakan budaya bersih dan berintegritas di masyarakat dan lingkungannya, dan menjadi landasan untuk menerapkan prinsip
anti korupsi yang lebih luas seperti transparansi dan juga akuntabilitas.